Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Jumat yang mulia ini, di bulan Sa'ban, bulan yang mulia. Bersama-sama Allah masih terus memberikan, menganugerahkan, melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, khususnya nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan kewajiban kita, salat Jumat yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan dan permohonan kita mudah-mudahan seluruh aktivitas kita yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, yang akan kita lakukan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekhilafan, kekeliruan dan mungkin dosa yang kita perbuat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan maghfirahnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam tentu mari bersama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hafizakallah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan khutbah Jumat kali ini, terlebih dahulu Al-Fakir berwasiat khususnya untuk Al-Fakir. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang mulia, bukan hanya mulia di sisi manusia tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ketakwaan kita kepada Allah, persoalan-persoalan, segala permasalahan yang kita hadapi akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus Allah akan memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang tidak kita duga-duga. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oleh karena itu hadirin jamaah sekalian, marilah
kita isi sepanjang hidup kita dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkan kesempatan Jumat kali ini saya akan menyampaikan sebuah kalimat yang pernah disampaikan oleh Ali Zainal Abidin Ibnu Husaini. Beliau berkata, innallaha habba'a thalathan min salasin. Allah habba'a menyembunyikan. Allah menyembunyikan 3 hal dari 3 hal. Yang pertama, khabba'a ridahu fi ta'atih, fala tahkiru min ta'atih, fala'alla ridahu fih. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridha-Nya atas ketaatan kita kepadanya. Maka oleh karena itu jangan remehkan sedikit pun dari ketaatan yang kita lakukan. Wa habba'a sakhtuhu fi ma'siyatih, fala tahkiru min ma'siyati syai'an, fala alla sukhtahu fihi. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya dalam kemaksiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu janganlah kita meremehkan kemaksiatan sekecil apapun yang kita lakukan, maka tidak mustahil fala'alla dalam kemaksiatan yang kecil itulah Allah datangkan murkanya. Yang ketiga disampaikan, wa habba'a waliyatahu fi khalqihi fala tahkiru min ibadih ahadan fala'alla waliyullah. Yang ketiga disampaikan, Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluk-makhluknya, maka jangan meremehkan siapapun dari hamba-hamba Allah. Tidak mustahil, mungkin orang yang kita anggap remeh itu adalah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridho-Nya dalam amal ketaatan kita kepadanya. Kita ketahui bahwa perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala cukup banyak. Dari yang banyak itu mungkin sudah banyak yang kita laksanakan, tetapi kita tidak tahu amal-amal mana yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah tidak memperlihatkan ridho-Nya atas amal-amal yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa demikian? Agar hamba-hambanya tidak merasa puas, agar hambanya tidak merasa puas dengan amal-amal yang dilakukan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk melakukan amal-amal kebajikan. Karena kita tidak tahu amal mana yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka kita jangan meremehkan sekecil apapun amal-amal kebajikan. Kalau memang ada kesempatan untuk melakukan amal kebajikan, hatta amal itu kecil, hatta amal itu sedikit, dan mungkin orang menganggap
perbuatan amal yang kita lakukan itu adalah amal yang remeh temeh, tapi tidak mustahil dari amal yang kecil itulah yang justru di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita untuk kita lakukan sekecil apapun, kita kerjakan amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang memandang bahwa amal yang kita kerjakan itu mungkin kecil, remeh, namun kita tidak tahu bahwa di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya atas maksiat yang dilakukan oleh seorang hambanya. Kemaksiatan yang pasti memang bisa menimbulkan murka Allah, namun Allah kadang tidak langsung memberikan murkanya kepada seorang hamba yang melakukan maksiat. Allah masih menyembunyikan murkanya untuk diberikan kepada hambanya, tidak diberikan secara langsung kepada pelakunya. Oleh karena itu maka jangan kita menganggap enteng, jangan kita menganggap remeh maksiat yang kita lakukan sekecil apapun, karena tidak mustahil dari amal maksiat yang kecil itu yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita menganggap remeh maksiat-maksiat yang kecil, padahal di situ tidak mustahil murkanya Allah ada pada maksiat yang kecil itu yang kita lakukan. Kalau kita sudah terbiasa untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang kecil, dan kita sudah pahami bahwa kemaksiatan itu akan bisa menimbulkan datangnya murkanya Allah, maka tentunya kita akan terus berusaha, berupaya untuk meninggalkan maksiat-maksiat yang ada di lingkungan kita, maksiat yang ada di hati kita, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang dipesan oleh Ali Zainal Abidin Ibnul Husain adalah Allah menyembunyikan para walinya. Wali makhluk Allah yang diberikan karamah. Para wali adalah makhluk-makhluk Allah, manusia-manusia yang diberikan karamah, keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyembunyikan siapa wali yang dianggap oleh kita semua. Allah menyembunyikan status wali tersebut, dimaksudkan agar kita tidak meremehkan siapapun, agar kita tidak menganggap sepele, menganggap rendah hamba-hamba Allah. Tidak mustahil orang yang kita remehkan itu, orang yang kita rendahkan itu adalah waliullah, seorang hamba yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita remehkan siapapun, jangan kita menganggap rendah siapapun, karena tidak mustahil orang yang kita rendahkan itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang penuh dengan karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hormati setiap orang, kita hargai setiap orang, karena dari sisi kemanusiaannya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memuliakan, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum bil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibat
wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dari ayat ini jelas kita bisa ambil kesimpulan bahwa memang ada manusia, hamba-hamba Allah yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu siapa orang itu, namun yang jelas jangan kita remehkan setiap orang, jangan kita anggap rendah setiap orang. Tidak mustahil justru orang yang kita anggap remeh, orang yang kita anggap rendah, tapi di sisi lain Allah memuliakannya. Itulah hadirin sekalian jamaah, kita jangan meremehkan orang lain, justru kita harus berupaya untuk menghormati orang lain. Kita harus meyakini bahwa orang lain punya kelebihan. Pepatah Arab mengatakan, la tahtakir mendunak likulli syai'in maziyah. Janganlah engkau meremehkan orang lain. Segala sesuatu atau setiap orang itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri yang mungkin pada diri kita tidak ada, tapi ada pada diri orang lain tersebut. Likulli syai'in maziyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 juga diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in hatta asa ayyakunna khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik daripada mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan wanita merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa bersama-sama kita amalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala rabbal alamin wa sari'u ila maghfiratillahil karim. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bada'a fi binafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih faqala ta'ala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر